Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Gus Atik MBA selaku dosen pengampu mata kuliah Good Corporate Governance atau Etika dan Tata Kelola Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rin Adelia Septiani dari jurusan Akuntansi Syariah 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Good Corporate Governance pada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Good Corporate Governance pada perbankan konvensional. Secara umum, dalam Undang-Undang Perbankan telah diatur ketentuan yang terkait dengan Good Corporate Governance yang kemudian diatur secara khusus di dalam PBI nomor 8/4/PBI/2006 dan sebagaimana telah diubah dengan PBI nomor 8/14/PBI/2006 tentang Good Corporate Governance yang terdiri atas 1. Uji kelayakan dan kepatutan yang mengatur perlunya peningkatan kompetensi dan integritas manajemen perbankan melalui uji kelayakan dan kepatutan terhadap pemilik, pemegang saham, pengendali, dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif bank dalam aktivitas pengelolaan bank. Yang kedua, independensi manajemen bank, di mana para anggota dewan komisaris dan direksi tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki hubungan finansial dengan dewan komisaris atau direksi, atau menjadi pemegang saham pengendali di perusahaan lain. Yang ketiga, ketentuan bagi direktur kepatutan dan peningkatan fungsi audit bank publik. Dalam standar penerapan fungsi internal audit bank publik, bank diwajibkan untuk menunjuk direksi kepatutan yang bertanggung jawab atas kepatuhan bank terhadap regulasi yang ada. Selanjutnya ada Good Corporate Governance pada perbankan syariah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip pokok dan best praktik Good Corporate Governance yang dikembangkan pada perbankan syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Hal ini disebabkan karena secara umum fungsi bank syariah hampir sama dengan perbankan konvensional. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah secara inherent merupakan lembaga yang seharusnya amanah dan karenanya harus profesional, transparan, fair, dan adil termasuk dalam berbagi keuntungan terhadap stakeholder, khususnya para nasabah. Untuk itu, implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance di berbagai lembaga bisnis berorientasi profit, khususnya lembaga keuangan atau bank syariah, merupakan suatu keniscayaan. Bahkan lembaga-lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah, harusnya menjadi pionir dalam implementasi Good Corporate Governance karena dijalankan menurut prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya ada perbedaan Good Corporate Governance pada perbankan syariah dan perbankan konvensional. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah, perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbedaan Good Corporate Governance pada bank syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance, yaitu kepatuhan pada syariah. Kepatuhan syariah dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait secara konsisten dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuntungan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Konsep Good Corporate Governance antara bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya sama. Namun yang menjadi pembeda ialah adanya syariah compliance atau kepatuhan pada syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam, serta adanya Dewan Syariah Nasional yang fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Konsep Good Corporate Governance antara bank syariah dan bank konvensional pada dasarnya sama, namun yang membedakan adalah syariah compliance atau kepatuhan pada syariah dan adanya Dewan Pengawas Syariah atau
atau DPS yang bertugas meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, serta melakukan pengawasan terhadap bank syariah bahwa kegiatan usaha yang dilakukannya mematuhi prinsip syariah sebagaimana telah ditentukan oleh fatwa dan syariah Islam, serta adanya Dewan Syariah Nasional yang fungsi utamanya adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Selanjutnya ada pelaksanaan Good Corporate Governance pada perbankan syariah. Sejumlah perangkat dasar yang diperlukan dalam pembentukan Good Corporate Governance pada bank syariah antara lain: 1. Sistem pengendalian intern. 2. Manajemen risiko. Yang ketiga, ketentuan yang mengarah pada peningkatan keterbukaan informasi. Yang keempat, sistem informasi. Yang kelima, mekanisme jaminan kepatuhan syariah. Dan yang keenam, audit eksternal. Selanjutnya, Good Corporate Governance dalam pandangan syariah. Melihat sudut pandang syariah, terdapat beberapa prinsip syariah yang mendukung terlaksananya Good Corporate Governance. Prinsip syariah ini merupakan bagian dari sistem syariah. Pelaksanaan sistem syariah ini dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan hati-hati. Nilai-nilai syariah ini meliputi sebagai berikut. 1. Sidik. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nilai ini mencerminkan bahwa pengelola dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang meragukan atau subhat, terlebih lagi yang bersifat dilarang atau haram. Yang kedua, tablik. Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip produk jasa perbankan syariah dan manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Yang ketiga, ada amanah. Nilai ini menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana atau sahibul mal, sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi atau mudorib. Yang keempat, ada fatonah. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank, termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan serta penuh rasa tanggung jawab. Sementara itu, dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hal ini dimungkinkan karena zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya. Yang kedua, kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil atau equity based financing dan melarang riba. Yang ketiga, kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor real. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya. Yang keempat, kaidah pelarangan gharar atau uncertainty, yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.